Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Nah, anak-anak, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, Bu. Nah, sebelum memulai pelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa dalam hati agar kita diberi kelancaran dalam melakukan pembelajaran hari ini. Coba, mari Bu Desi pimpin berdoa ya. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Ya. Anak-anak, coba Bu Desi mau bertanya. Kira-kira anak-anak tahu tidak apa manfaat dari hewan dan tumbuhan manusia? Coba Sabrina, apa manfaat hewan kira-kira menurut kamu? Untuk bahan pangan. Nah, kalau Aira coba tumbuhan kira-kira fungsinya untuk apa? Aira? Yang lain coba. Nila, menurut kamu tumbuhan fungsinya untuk apa? Agar udara terasa sejuk, agar tidak terkena polusi udara gitu. Nah, bagus. Nana, untuk mengetahui lebih lanjut apa manfaat dari hewan dan tumbuhan, hari ini nanti kita akan mempelajari tentang pemanfaatan sumber hayati bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, tujuan yang lain yang akan kita capai pada hari ini yaitu dengan melakukan wawancara, nanti anak-anak diharapkan dapat menyajikan laporan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif, serta yang terakhir dengan observasi, nanti anak-anak diharapkan dapat menganalisis manfaat dari peduli dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan dengan tepat. Nah, coba sebelum memulai pelajaran biar lebih semangat, kita ucapkan kata semangat, semangat, semangat 3 kali. Semuanya ya, siap? Siap. Speakernya dibuka yuk. 1, 2, 3. Semangat, semangat, semangat. Nah, selanjutnya ini Bu Desi menampilkan sebuah gambar laporan wawancara. Kemarin Bu Desi sudah memberikan tugas kepada anak-anak untuk melakukan wawancara dengan orang yang memiliki profesi. Terserah itu, kemarin Bu Desi minta anak-anak boleh bertanya pada pedagang, boleh bertanya kepada guru atau polisi. Wawancaranya sudah dilaksanakan atau belum? Sudah ya? Sudah, bagus. Nah, kemarin kan waktu anak-anak melaksanakan wawancara, anak-anak sudah membuat catatan ya. Nanti selanjutnya anak-anak buat laporannya sesuai yang ada Bu Desi tayang ini. Nanti sebelum membuat laporan, anak-anak beserta kelompok nanti bisa membuat rancangan laporannya. Nah, membuat rancangan laporannya ditulis dulu. Ini misalnya poin 1 topik, nanti ditulis di nomor 1 topiknya apa. Selanjutnya, misalnya narasumbernya siapa, nanti ditulis di sini. Terus pewawancara kamu dan kelompoknya nanti ditulis di poin ketiga misalnya. Itu seterusnya sampai dengan poin 6. Sudah jelas anak-anak? Sudah. Ya, sudah jelas. Kita akan melanjutkan pelajaran yang selanjutnya. Tadi kita sudah belajar tentang profesi. Salah satunya itu ada yang petani. Nah, apa yang dilakukan petani? Itu kan biasanya di desa. Coba sekarang yang mau membaca siapa yang mau membacakan?
Ilmi bisa? Terlihat apa tidak Ilmi nih Bu Desli tulisannya? Iya. Halo? Sabrina, terlihat sepertinya dari Sabrina. Sabrina terlihat atau tidak tulisannya? Iya. Ya, coba Sabrina dibacakan untuk teman-temannya yuk. Perjalanan ke saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah. Bentar. Tanpa disadari, mereka sampai di daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berjajar. Ada pohon mahoni, pohon asem, dan pohon mangga. Pemandangan yang sangat indah. Di ujung jalan, mereka berjumpa seorang tua, Pak Jajak namanya. Ia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang. Untuk apa daun-daun kering itu, Pak? Tanya Dayu. Untuk pembuatan pupuk kompos. Ayo ikut Bapak ke kebun, jawab Pak Jajak. Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-teman berkunjung ke kebunnya di sana. Pak Jajak memelihara berbagai hewan ternak seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi. Ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawah. Pak Jajak bercerita bahwa daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk. Caranya, sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak, ditumpuk, dan didiamkan. Sekitar 2 bulan, campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut kompos. Pupuk kompos ini disukai petani karena mudah dijual, mudah dibuat, dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen. Jelas Pak Jajak. Ya, terima kasih Sabrina sudah membacakan untuk teman-temannya. Coba anak-anak Bu Desi mau bertanya. Tadi, sebentar. Dayu, Udin, Siti itu sedang liburan sekolah. Mereka bermain sepeda sampai di mana anak-anak? Daerah pedesaan. Nah, sampai pedesaan. Terus mereka melihat banyak pohon. Mereka di desa berjumpa dengan siapa? Pak Jajak. Ya. Yang lain coba ikut dijawab ya. Ikut menjawab, speakernya dinyalakan. Nah, Pak Jajak sedang apa anak-anak kira-kira? Mengumpulkan daun-daun kering, Nah, Pak Jajak sedang mengumpulkan daun kering. Nah, kira-kira daun kering tadi sama Pak Jajak digunakan untuk apa anak-anak? Membuat pupuk. Membuat pupuk apa yuk? Pupuk kompos. Pupuk? Pupuk kompos. Ya, betul sekali, pupuk kompos. Nah, jadi tadi pupuk kompos itu dibuat dari sampah daun kering dicampur dengan kotoran hewan. Itu ditumpuk dan diamkan selama 2 bulan. Itu lama-lama itu akan hancur dan menjadi pupuk yang subur untuk tanaman. Jadi itu anak-anak, dari apa yang sudah kamu pelajari yang bacaan perjalanan ke desa, nanti di rumah anak-anak tuliskan ringkasan dari bacaan ini. Kemarin sore kan Bude sudah mengirimkan LKPD-nya. Nanti anak-anak tuliskan bacaan yang ada di bahan ajar ini,
ringkas dalam LKPD yang sudah Bu Desi kirim. Seperti itu sudah jelas anak-anak? Sudah. Ya, bagus. Nah, anak-anak, tadi kompos dibuat dari apa coba? Pupuk kompos dibuat dari kotoran hewan dan jadi itu kotoran hewan kan asalnya dari hewan. Iya. Daun kering itu kan asalnya dari tumbuhan. Jadi itu salah satu manfaat dari hewan dan tumbuhan seperti yang tadi kita di awal Bu Desi tanyakan. Manfaat hewan dan tumbuhan antara lain yaitu kotorannya dapat digunakan untuk pupuk, dan selanjutnya daun juga bisa, daun yang sudah kering dan daun yang sepertinya sudah tidak bisa dipakai pun masih bisa berguna untuk pupuk kompos. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak kira-kira? Tidak? Nah, bagus. Kalau tidak ada, kita lanjutkan selanjutnya. Anak-anak, jadi tumbuhan dan hewan itu perlu kita rawat. Perlu dirawat. Nah, jadi karena tumbuhan dan hewan itu memiliki banyak manfaat, kita juga harus merawat dan menjaganya. Sekarang Bu Desi punya 2 hewan ini. Hewan yang pertama dan hewan yang kedua. Kira-kira dari sapi yang pertama dan kedua yang terawat sapi yang keberapa? Yang pertama atau yang kedua? Kedua. Ya, bagus. Selanjutnya ada 2 kucing. Yang terawat yang kucing pertama atau kucing kedua? Kedua. Ya, ini Bu Desi punya 2 ini. Yang terawat yang mana? 1 atau 2? 2. Ya, bagus. Terakhir, tumbuhan jeruknya yang terawat yang mana ini? 1. Ya, bagus. Berarti kalian sudah bisa membedakan mana tumbuhan dan hewan yang terawat dan mana tumbuhan hewan yang tidak terawat. Sekarang coba kita bedakan. Kalau yang terawat badannya bagaimana ini? Besar, sehat. Nah, selanjutnya yang kurus itu tidak terawat ya. Kurus Ini kurang makan. kurang makan. Bulunya bagaimana kalau yang terawat? Yang terawat tumbuhnya. Bulunya. Bulunya bagus ya. Iya, bulunya bagus. Terus bersih ya, hewannya bersih. Sedangkan yang tidak terawat, hewannya kotor. Kotor. Kalau tumbuhan yang terawat, daunnya Bulunya segar, daunnya banyak, segar, bunganya cantik. segar. Banyak. Terus buahnya bagaimana yang terawat? Buahnya segar. Buahnya banyak ya, segar. Sedangkan yang tidak terawat, kering, layu, daunnya banyak, nggak ada buahnya. Bagus. Nah, setelah kalian bisa mengetahui ciri-ciri dapat membedakan hewan dan tumbuhan yang terawat dan tidak terawat. Ini kemarin Bu Desi juga sudah mengirimkan LKPD selanjutnya, yaitu tentang hewan-hewan dan tumbuhan yang terawat dan tidak terawat. Nanti anak-anak berikan tanda centang pada gambar hewan dan tumbuhan yang terawat. Desi kasih contoh coba, gambar yang pertama ini tumbuhannya terawat atau tidak? Terawat. Terawat. Yang ini terawat atau tidak tumbuhan yang kedua? Terawat. Yang ini loh. Ayo, yang daunnya layu ini? Tidak terawat. Tidak terawat. Tidak, berarti kita terawat. Hewannya ini terawat atau tidak? Kambingnya? Terawat. Terawat, berarti kita centang. Ini kucingnya jalan, dimakan terawat apa tidak? Terawat. Ini juga di jalanan loh. Tidak terawat. Tidak terawat. Sudah jelas? Sudah. Nanti anak-anak bisa diisikan di rumah ya tugas dari Bu Desi ini. Ya, Bu. Ya, bagus.
Nah, setelah mengetahui perbedaan dari hewan dan tumbuhan yang terawat dan tidak terawat, nanti setelah pelajaran ini anak-anak coba cari tahu ciri-ciri hewan dan tumbuhan yang terawat. Contohnya tadi satu, yang terawat tadi hewan ciri-cirinya apa yang terawat? Badannya bagaimana? Badannya kotor. Badannya besar. Besar. Terus badannya besar. Bagus. Kalau yang tidak terawat? Kotor. Bagus. Kalau tumbuhan yang terawat? Bersih. Ya, banyak buahnya. Kalau yang tidak terawat? Layu, bunganya layu. Bagus. Sampai sini sudah jelas anak-anak? Sudah. Jelas. Nah, yang perlu kita rawat itu bukan hanya hewan dan tumbuhannya saja, tapi lingkungan juga, lingkungan di sekitar kita juga harus perlu kita rawat. Nah, coba gambar dan pertama dan kedua, yang terawat yang lingkungan pertama atau kedua? Satu. Pertama. Ini yang terawat yang pertama atau yang kedua? Kedua. Ya, bagus. Nah, nanti setelah ini coba kalian amati kondisi lingkungan di sekitar rumah kalian. Lalu berikut sesuai kondisi yang ada. Ya, bagaimana kondisi di taman rumahmu? Nanti kalian setelah pelajaran ini selesai, nanti kalian amati lingkungan sekitarnya lalu lihat kondisi taman di rumahmu apakah terawat atau tidak. Terus halaman rumahmu sudah bersih atau belum? Kalau belum kenapa? Kalau sudah kenapa kok sudah bersih? Setelah itu buatlah rencana untuk menanam satu macam tanaman yang dapat ditempatkan di kaleng atau ember bekas. Tentukan tanaman yang akan ditanam, bagaimana caranya tanamanmu dapat tumbuh dengan baik. Itu jelas tugasnya anak-anak? Jelas. Bisa melihat di LKPD. Pembelajaran pagi hari ini coba anak-anak dari yang pertama kita pelajari, nanti Bu Desi akan mengirim link Google Form di WhatsApp group. Nanti anak-anak bisa mengerjakan mengerjakan soal evaluasi agar Bu Desi bisa mengerti apakah anak-anak sudah jelas atau belum dengan apa yang kita pelajari hari ini. Dan tugasnya bisa dikirimkan ke WA Bu Desi. Mau bertanya hari ini kita sudah belajar apa saja? Tadi yang pertama tentang laporan Hewan dan lawan terawat. laporan apa? Laporan Wawancara. Selanjutnya tadi ya Pak Jaja tadi buat apa? wawancara. Ya Pak. Ya selanjutnya tadi kita sudah belajar tentang cara membuat pupuk Kompos. Dan yang terakhir kita belajar tentang hewan dan tumbuhan Terawat dan bagus semuanya. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? tidak. Kalau tidak, Desi akan menutup link Google Form ini, Google Meet ini ya anak-anak. Tapi sebelumnya mari kita berdoa agar apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk ya. Mari Bu Desi pimpin berdoa di dalam hati mulai. Selesai. Nah, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak boleh keluar Google Meet. Tombol merah yang ada di HP bisa dipencet.